Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ishak. Pada kesempatan kali ini kami berdua dari kelompok 10 akan mempresentasikan mata kuliah ilmu kalam dengan judul Perbandingan antara aliran iman dan kufur. Oke, langsung masuk pembahasan saja. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, jadi pada slide pendahuluan ini dijelaskan awal munculnya perdebatan tentang iman dan kufur dalam Islam. Perdebatan ini bermula setelah terjadinya konflik politik pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, terutama setelah Perang Siffin dan peristiwa tahkim atau arbitrase antar pihak Ali dan Muawiyah. Nah, dari peristiwa tersebut muncul kelompok Khawarij yang menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar termasuk menerima tahkim atau telah keluar dari ajaran Islam atau menjadi kafir. Nah, sejak saat itu persoalan politik berkembang menjadi pembahasan teologi, yaitu tentang siapa yang masih dianggap mukmin dan siapa yang dianggap kafir. Nah, perdebatan inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran teologi Islam seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Nah, setelah ini kita akan membahas kelima aliran tersebut. Oke, masuk slide selanjutnya. Pada aliran Khawarij, pelaku dosa besar dianggap kafir. Bahkan sebagian kelompok ekstrim mereka menganggap musyrik. Kenapa? Menurut Khawarij, seseorang yang melanggar hukum Allah berarti sudah keluar dari keimanan. Karena itu mereka menganggap tahkim antara Ali dan Muawiyah sebagai kesalahan yang besar. Kelompok Khawarij sangat menekankan amal atau perbuatan. Jadi, keimanan seseorang dinilai dari tindakannya. Jika seseorang melakukan dosa besar, maka imannya dianggap hilang. Bahkan dalam beberapa sekte yang lebih keras seperti Az-Zariqah, yang dimana orang yang dianggap berdosa besar boleh diperangi. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan Khawarij termasuk yang paling tegas dan ekstrim dalam persoalan iman dan kufur. Itu tentang Khawarij. Selanjutnya masuk kepada aliran Murji'ah. Jadi aliran Murji'ah berbeda dengan Khawarij. Aliran Murji'ah memiliki pandangan yang lebih longgar dan moderat. Kenapa? Menurut Murji'ah, orang yang melakukan dosa besar tetap dianggap sebagai mukmin selama masih memiliki keyakinan kepada Allah di dalam hatinya. Ya, itulah mukmin. Mereka lebih menekankan bahwa iman itu terletak pada keyakinan hati atau tasdik, bukan hanya dari perbuatan. Oleh karena itu, dosa besar tidak langsung membuat seseorang menjadi kafir. Nah, Murji'ah juga berpendapat bahwa keputusan akhir tentang seseorang akan masuk surga atau neraka diserahkan sepenuhnya kepada Allah pada hari kiamat nanti. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa Murji'ah itu lebih mengutamakan iman dibandingkan amal perbuatan seseorang. Lalu aliran selanjutnya yakni aliran Mu'tazilah. Pandangan Mu'tazilah berbeda. Mu'tazilah ini berada di tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah.
Nah, kenapa? Karena menurut Mu'tazilah sendiri, pelaku dosa besar tidak bisa disebut mukmin, tetapi juga tidak langsung disebut kafir. Jadi tidak langsung menjudge gitu ya. Mereka berada di tengah-tengah. Posisinya berbeda dengan antara kedua aliran tadi. Mereka posisinya berada di tengah yang dikenal dengan istilah an-manzilah bainal manzilatain. Nah, Mu'tazilah juga berpendapat bahwa iman itu tidak cukup hanya keyakinan hati saja, tetapi harus disertai amal dan pengetahuan atau ma'rifah. Jadi mereka juga mempunyai dasaran mulai dari keilmuan atau pengetahuannya. Selain itu, aliran ini sangat menekankan penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. Karena itu Mu'tazilah dikenal sebagai aliran yang rasional dalam pemikiran Islam. Nah, jadi itu menurut Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah itu keimanan seseorang harus terlihat dari keyakinan, pengetahuan, dan juga perbuatannya. Baik, itu tadi 3 aliran yang saya jelaskan. Yang keduanya lagi akan diteruskan oleh presentator kedua. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari Alan, yaitu nomor 4, bagian penjelasan aliran Asy'ariyah. Pada materi ini, aliran Asy'ariyah muncul sebagai bentuk penolakan terhadap pemikiran Mu'tazilah yang dianggap terlalu mengutamakan akal. Pendiri aliran ini adalah Abu Hasan al-Asy'ari yang sebelumnya merupakan pengikut Mu'tazilah, tetapi kemudian keluar karena merasa ada beberapa ajaran Mu'tazilah yang kurang sesuai dengan ajaran Islam yang dipahami mayoritas Islam. Menurut aliran Asy'ariyah, iman yang paling utama adalah tasdik, yaitu membenarkan dengan hati dengan adanya Allah dan ajaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulullah. Iman itu terletak di dalam hati seseorang, sedangkan ucapan dan perbuatan hanyalah pelengkap dari iman tersebut. Al-Asy'ariyah juga berpendapat bahwa akal manusia memiliki keterbatasan. Manusia memang bisa berpikir menggunakan akal, tetapi tidak semua hal dapat dipahami dengan secara logika. Oleh karena itu, manusia tetap membutuhkan wahyu dari Allah sebagai petunjuk hidupnya. Kalau diterapin dalam sehari-hari, kayak ada seseorang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, dan rajin beribadah, tetapi suatu hari ia melakukan dosa besar karena kehilafannya atau mengikuti hawa nafsunya, dan menurut Al-Asy'ariyah orang tersebut tidak langsung kafir. Ia hanya dianggap mukmin selama masih percaya kepada Allah, dan itu dosanya selama ia masih percaya kepada Allah dan menganggap itu dosa, maka dosa tersebut ditanggungnya sendiri. Contoh kecilnya seperti seorang pelajar yang pernah berbohong kepada orang tua, malas sholat, atau pernah melakukan kesalahan lainnya. Menurut Al-Asy'ariyah, kesalahan itu memang dosa dan harus dipertanggungjawabkan. Tetapi orang tersebut ketika masih memiliki iman selama ada di dalam hatinya dan masih percaya kepada Allah dan ia maka harus bertobat. Al-Asy'ari juga mengajarkan manusia tidak boleh menghakimi orang lain sebagai kafir hanya karena kesalahannya, sebab yang mengetahui isi manusia hanyalah Allah. Oleh karena itu, sesama muslim harus saling mengingatkan dengan baik dan memberi kesempatan pada orang lain untuk memperbaiki dirinya. Selain itu, Al-Asy'ari juga menjelaskan bahwa nasib pelaku dosa besar di akhirat serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja Allah mengampuni dosanya karena rahmat-Nya, atau bisa juga orang tersebut mendapatkan hukuman sesuai dosa terlebih dahulu sebelum masuk surga.
Materi ini mengajarkan kita agar tidak mudah menyalahkan orang lain, tetap menjaga keimanan di dalam hati kita, dan selalu mengutamakan sikap baik menasihati dibanding menghina orang lain. Jadi intinya al-syariah itu adalah iman di dalam hati, sedangkan amal perbuatan menjadi bukti dan penyempurna iman hati seseorang. Lanjut, yang kelima ada penjelasan aliran Maturidiyah. Maturidiyah itu didirikan oleh Abu Mansur al-Matudiri. Aliran ini hampir sama dengan al-Asy'ariyah karena sama-sama menolak beberapa ajaran Mu'tazilah. Tetapi Maturidiyah lebih memberikan ruang kepada akal manusia dalam memahami agama. Menurut aliran Maturidiyah, manusia diberi akal oleh Allah untuk berpikir dan mencari kebenarannya. Oleh karena itu, iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga harus dipahami dengan baik melalui pengetahuan dan pemikiran. Jadi menurut Maturidiyah itu, iman tidak boleh hanya ikut-ikutan, tetapi harus memahami alasannya. Semakin seseorang memahami agamanya dengan akal, maka imannya akan semakin kuat. Contoh kecilnya semisal kita belajar tentang ciptaan Allah di sekolahan, terus berpikir sesuatu, melihat alam. Nah, di situ kayak kita berpikir bahwa semua itu adalah kekuasaan Allah, dan dari situlah iman kita semakin kuat, kayak berpikir semua itu hanya milik Allah. Contoh lagi, ketika ada seseorang yang bertanya, kenapa kita tuh harus wajib sholat, kenapa kita harus beribadah, maka kita tidak bisa langsung menjawab kayak karena disuruh, tetapi kita harus memahami hikmah dan manfaatnya. Kayak kan sholat mengajarkan kita disiplin agar ketenangannya dapat, hati kita lebih dekat kepada Allah. Terus menurut Maturidiyah, orang yang melakukan dosa besar tetap dianggap mukmin selama masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun orang tersebut tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dianjurkan untuk segera bertobat. Maturidiyah juga mengajarkan bahwa iman bisa semakin kuat jika seseorang rajin beribadah dan mencari ilmu. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk terus belajar agar agamanya atau keyakinannya tidak mudah goyah. Maturidiyah ini mengajarkan untuk menggunakan akal dengan baik, mencari ilmu sebaik mungkin, dan tidak hanya ikut-ikut tanpa memahami kebenarannya. Jadi Maturidiyah ini adalah memahami iman harus disertai pemahaman ilmu dan penggunaan akal agar keyakinan kepada Allah lebih kuat dan mantap. Jadi kesimpulan dari atas adalah aliran teologi Islam dapat disimpulkan dalam memiliki pandangan yang berbeda mengenai iman, kufur, dan pendosa besar. Aliran Khawarij berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Bahkan beberapa kelompok Khawarij yang ekstrem menggunakan pelaku dosa besar sebagai musyrik. Berbeda dengan Khawarij, aliran Murtaji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tetap dianggap mukmin karena yang paling penting adalah keyakinan dalam hati. Sedangkan Mu'tazilah menganggap posisinya di tengah-tengah karena berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin selama masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Hanya saja orang tersebut tetap harus bertanggung jawab atas dosa dan perbuatannya, dan segera dianjurkan untuk bertaubat. Kalau contoh kecilnya, tidak mudah menghakimi orang lain, tidak gampang menyebut orang kafir, dan memperbaiki amal perbuatannya. Selain itu, pelajaran ini mengajarkan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahannya. Oleh karena itu, yang paling penting adalah mau bertobat dan memperbaiki diri lebih baik. Mungkin hanya itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.